Selamat pagi, Shalom. Haleluya. Selamat datang kembali di rumah Tuhan. Tetap dengan kita di sini, tetap melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara di rumah juga tetap setia untuk beribadah pada Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Ayo, mari kita mulai ibadah hari ini. Kita awali dengan doa. Tundukkan kepala kita dan berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Hari yang Tuhan jadikan begitu indah buat setiap kami Bapa. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk melayani Engkau. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan, berupa puji-pujian dan penyembahan kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami rindu kami diubahkan, kami rindu kami dipulihkan. Dalam ibadah ini Tuhan, kami percaya ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru, ada damai sejahtera yang baru yang Tuhan sudah berikan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau kami rindu untuk menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Kami percaya Engkau penyelamat kami Tuhan. Ini hidup kami. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku.
berada saat ini, ingatlah bahwa Tuhan selalu dekat dengan engkau. Ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupanmu. Terima kasih. Kami mengucap syukur atas pengorbananmu Tuhan yang sempurna. Kami mau naikkan puji-pujian bahwa Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Terima kasih untuk sukacitamu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaanmu Tuhan dalam hidup kami yang tidak terbatas Tuhan. Tidak dapat Tuhan kami membalas semua kasih-Mu Tuhan, kecuali dengan puji-pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Yesus. Yang kami tahu Tuhan, Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kau Allah kami yang agung, Kau Allah kami yang bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau melawat setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih karena Engkau sudah beri kesempatan kami untuk kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang terkasih, bersama dengan keluarga kami, teman kami, apapun Tuhan. Kami percaya kami tidak mau meninggalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh bersukacita punya Allah seperti Engkau Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan, dengan mulut kami, dengan tangan kami, dengan kaki kami Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada Tuhan, kami selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kalau saat ini Tuhan, kami rindu untuk bersorak-sorai lebih lagi, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Allah yang luar biasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari bersorak-sorai buat Tuhan kita, memuji namanya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat, perkasa, seluruh bumi suci menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat, perkasa, seluruh bumi suci menyembah. Tinggikan nama-Mu, Haleluya.
luar biasa, amin. Kita mau serukan namanya. Tuhan kita Allah yang maha besar, Tuhan kita maha mulia, Raja dari segala raja, Yesus namanya, amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari kita serukan bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Haleluya. Katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Ayo kita serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas, katakan Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Yeah. Haleluya, haleluya. Engkau nama di atas segala nama Tuhan. Engkau ajaib, Engkau agung, Engkau luar biasa. Namanya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sukacita pagi hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang turun menjamah setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih.
bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, berbicaralah dalam hati kami, biar kami dapat melakukannya Bapa. Juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar Engkau berkati hikmat, marifat, akal budi yang datang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya berharap supaya saudara sekalian dalam keadaan sehat, penuh damai sejahtera dan perlindungan Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya berdoa supaya saudara semua disertai oleh Tuhan. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan saudara. Kami juga sudah sangat rindu untuk bersekutu kembali ibadah offline di tempat ini, supaya kita bisa saling menguatkan. Saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kehidupan yang seimbang. Kehidupan yang seimbang itu penting sekali kita miliki dalam kehidupan ini. Keseimbangan secara jasmani dan rohani. Kadang-kadang mungkin kita terlalu aktif bekerja atau berolahraga sampai kita lupa memperhatikan yang kerohaniannya. Ataupun kita mungkin terlalu banyak berhubungan, bertapa ya, terlalu banyak melayani Tuhan sehingga kita tidak lupa bahwa kita masih punya keluarga. Saya menjumpai banyak sekali hamba Tuhan di mana keluarganya gagal, saudara. Karena apa? Karena mereka fokus pada pekerjaan pelayanan. Mereka menyangka bahwa dengan berdoa keadaan tidak melakukan pekerjaan, maka mereka akan mereka akan berkecukupan. Saudara, kita harus bekerja dan berdoa. Jadi harus ada keseimbangan. Kalau kita berdoa dan berdoa, tetapi kita tidak melakukan sesuatu, saudara, maka itu tidak akan terjadi. Karena firman Tuhan berkata, kita mengetuk, kita rajin mengetuk, Tuhan bukakan pintu. Kalau kita rajin mencari, maka Tuhan akan kita akan mendapatkan. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang mau bekerja sama di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi segala situasi, kalau kita mau bekerja sama, saudara. Ada sebagian orang yang bilang, yang penting saya sudah berbuat baik, saya sudah banyak pelayanan, saya sudah banyak memberi sedekah dan mengabdi kepada pekerjaan dengan penuh, rajin bekerja. Merasa bahwa Tuhan terlalu jauh. Saudara, jadi semua itu perlu ada satu keseimbangan dalam kehidupan kita. Yaitu hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Jadi penting sekali kita mengetahui tentang keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan dan sesama. Saya kemarin mendengar Menteri Agama kita mengambil ayat Alkitab di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, dan dia mengatakan bahwa ini merupakan hukum yang universal. Universal artinya apa? Bisa dipakai, diterapkan juga di orang-orang yang bukan beragama Kristen. Jadi ini bersifat umum ayat ini, dan ayat ini sangat luar biasa tentang hubungan di dalam kehidupan kita ini. Saudara, pagi hari ini kita mau belajar kedua hal ini, yaitu hubungan dengan vertikal dan hubungan dengan horizontal. Mari kita membuka di dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Ayat ke-37 sampai 40 saya akan membacakannya. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, poin yang pertama adalah kita harus menjaga keseimbangan, yaitu dengan menjaga hubungan vertikal kita. Harus, jadi nomor satu tuh vertikal dulu saudara. Kita harus tegak berdiri dulu kerohanian kita. Kita harus menaikkan saudara hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan harus connect saudara. Jadi pribadi kita harus terkonek dengan surga. Baru kita bisa berdamai dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Jadi sekali lagi saudara, sebelum kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, sebelum kita bisa berdamai dengan orang lain, kita terlebih dahulu harus berdamai dengan Tuhan. Katakan bersama dengan saya, berdamai dengan Tuhan. Jadi nomor satu, kita harus memperhatikan hubungan yang vertikal. Keluaran 20 saudara, kita nanti kembali ke ayat ini lagi ya. Keluaran 20 saudara, mengenai 10 perintah Allah. Ayat 1 sampai 6 dikatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Jadi saudara, jangan ada Allah lain di hadapan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan belas kasih kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jadi horizontal, hubungan yang vertikal bisa ditunjukkan melalui ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini saudara. Yaitu dalam 10 hukum perintah Allah saudara. Jadi kita harus percaya hanya kepada Tuhan saja, kepada Yesus. Tidak ada Allah lain yang boleh kita percaya. Kita jangan menduakan Tuhan. Kita jangan mendukakan Roh Kudus dengan tidak percaya. Kalau hati kita ada keraguan dengan pertolongan Tuhan, itu mendukakan Roh Kudus. Oleh karena itu saudara, kalau kita menyatakan kita mengasihi Tuhan, maka kita harus percaya 100% kepada Tuhan. Kemudian juga di dalam ayat 7 dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi kita nggak boleh sebutkan nama Tuhan kita dengan sembarangan. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah El Gibor, dia adalah Allah El Shaddai, Allah El Elyon, Maha Tinggi. Adonai Shalom, Allah yang memberikan damai sejahtera. Adonai Nisi, Adonai Rafa, Adonai Rohi, Adonai Magadeskem, Adonai Sidkainu. Saudara, nama Allah kita itu harus dikuduskan saudara. Saudara, kalau ada yang punya masalah di dalam keluarga, dalam pribadi saudara, nomor satu yang harus kita lakukan adalah kita harus mengecek hubungan vertikal kita. Apakah kita sudah minta ampun dengan Tuhan, mengadakan pemberesan dengan Tuhan, mungkin tanpa sengaja. Kita sudah menyakiti hati Tuhan dengan tidak percaya kepada Dia, dengan menduakan Tuhan, dengan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Maka kita harus minta ampun dengan Tuhan, mengadakan pemberesan dengan Tuhan. Dan saudara, setelah itu baru kita mengusir setan.
mengusir sakit penyakit, mengusir segala kemiskinan, mengusir segala kegagalan. Saudara sendiri punya kuasa kalau kita membereskan hubungan dengan Tuhan. Tidak perlu menunggu pendeta atau hamba Tuhan. Kita sendiri punya kuasa. Ada kata amin, saudara? Kemarin Bu Marbun, Pak Marbun saya bimbing bagaimana mendoakan rumah melalui telepon, saudara. Jadi nomor satu adalah kita mengadakan pemberesan dengan Tuhan. Kalau kita udah beres hubungan kita dengan Tuhan, maka darah Yesus yang membungkus kita. Maka kita punya kuasa untuk mengusir setan. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia memberhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara, artinya apa? Kita harus ada Sabat, waktu untuk Tuhan, waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi jangan lupa, waktu yang terbaik untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu memulainya dengan setelah kita bangun tidur. Mau pergi tidur, kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Bangun tidur pun kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ada waktu dengan Tuhan. Jadi kita harus menyediakan waktu. Menyediakan waktu itu bukan hanya 1 atau 2 hari, 1 atau 2 minggu, 1 atau 2 bulan. Tetapi kita harus menyediakan waktu itu dengan kontinu. Ingat doanya, khotbahnya Bu Titis beberapa minggu yang lalu. Berjalan bersama dengan Tuhan. Walking with Jesus. Bukan hanya 1 atau 2 hari. Tapi untuk seterusnya kita berjalan dengan Tuhan. Kita harus terus berjalan dengan Tuhan. Kita harus terus berkomunikasi dengan Tuhan. Percaya kepada Dia. Yesaya 12 ayat 2 dikatakan, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatan. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Saudara, saya mengucap syukur. Waktu nggak terasa sudah 2 tahun, saudara. Hampir 2 tahun kita masuk dalam PPKM, saudara. Jadi saya mengatakan ini termasuk kita ini PPKM, saudara. Menjaga jarak, jadi nggak ngumpul-ngumpul. Hampir 2 tahun, saudara. Dan saya menganggap ini suatu anugerah Tuhan untuk kita di-reset kembali. Sebab selama ini kita itu terlalu banyak fokus kepada hal-hal yang dunia, saudara. Kita terlalu banyak fokus untuk mencari uang, untuk banyak kegiatan yang luar, saudara. Tetapi dengan 2 tahun ini, saudara, kita diberi kesempatan untuk reset kembali hubungan kita dengan Tuhan. Restart, saudara, kayak HP itu, saudara. Kita semua punya HP ya, saudara. Kalau HP-nya sudah lemot, saudara, sudah lemah otak, saudara. Maka kita perlu merestart kembali. Kalau sudah di-restart kembali, maka dia akan smart lagi. Demikian juga kita, saudara. Kalau kita diberi kesempatan untuk restart hubungan kita dengan Tuhan, dicas kembali dengan hubungan kita dengan Tuhan. Gunakan waktu ini dengan sebaik mungkin, saudara. Amin, saudara. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara. Kita kembali kepada Matius 22 yang kita sudah baca tadi. Matius 22 tadi dikatakan dalam ayat ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, saya kalau nggak salah pernah khotbahkan tentang ini, saudara, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Saya percaya bahwa Tuhan bisa berbicara dengan caranya sendiri, saudara, dengan hikmat yang berbeda kepada setiap kita. Setiap kali kita baca firman yang sama, tapi kita mendapatkan pewahyuan yang berbeda. Jadi kita sebelum kita mengasihi orang lain, maka kita harus mengasihi diri sendiri seperti dirimu sendiri. Enggak mungkin kita bisa mengadakan hubungan baik dengan orang lain kalau kita belum berdamai dengan diri sendiri, kita belum mengampuni diri kita sendiri. Jadi nomor 1 tadi adalah kita harus berdamai dengan Tuhan. Nomor 2, titik di mana salib itu, saudara, salib ya, vertikal dan horizontal. Titik tengah itu adalah pemulihan dengan diri kita sendiri. Sebelum kita dipulihkan dengan Tuhan, maka kita nggak mungkin bisa memulihkan hubungan dengan sesama kita. Oleh karena itu, saudara, penting bahwa banyak orang Kristen yang sudah melakukan pelayanan, mereka melayani sana sini, tetapi mereka belum pernah dipulihkan terlebih dahulu. Percuma, saudara, kita buang tenaga kalau kita belum mengasihi diri kita sendiri, belum memulihkan diri kita sendiri. Karena firman Tuhan mengatakan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebelum kita mengasihi orang lain, kita harus mengasihi diri kita sendiri. Banyak orangnya disibukkan dengan pelayanan. Saudara, itu tidak salah. Saya punya seorang teman, dia rajin sekali mengadakan pelayanan terhadap sesama manusia dari pagi sampai malam. Waktunya adalah untuk pekerjaan pelayanan. Itu tidak salah, saudara. Tetapi nomor 1 adalah apakah keselamatan itu ada pada kita? Apakah kita sudah mengenal Yesus secara pribadi? Apakah kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri? Karena itulah yang paling penting dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain? Menjaga keseimbangan dengan hubungan kita dengan orang lain. Tadi kita sudah belajar hubungan kita dengan Tuhan dan mendamaikan diri kita sendiri dengan Tuhan. Kemudian kita harus belajar bagaimana kita seimbang di dalam hal melayani sesama, saudara, mengasihi sesama. Kita kembali kepada Keluaran 20, saudara. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, memang saudara, firman Tuhan ini gampang diucapkan, tidak gampang dilakukan, saudara. Saya sangat menyesal, saudara. Hari-hari ini pun saya menyesal. Mengapa di hari-hari terakhir hidup mama saya kenapa nggak bisa melayani dia lebih baik lagi. Saya menyesal kenapa saya nggak pulang ke Lombok, saudara, untuk bertemu dengan dia. Padahal waktu itu saya sudah mau beli tiket, saudara. Tetapi saya nggak bisa bertemu dengan mama saya. Saudara, kita harus menghormati orang tua kita. Entah orang tua kita itu gaptek, entah orang tua kita itu penuh dengan sakit penyakit, pikun, penuh dengan kelemahan. Kita harus hormati mereka sebagai orang tua yang sudah pelihara kita. Ingat, saudara, bahwa doa orang tua itu adalah doa yang paling manjur. Jadi kalau kita didoakan sama orang tua itu manjur, saudara. Termasuk dengan orang tua rohani kita, saudara. Orang tua rohani kita mungkin penuh dengan kelemahan. Kalau kita tidak menghormati, maka banyak berkat yang terbuang. Oleh karena itu, saudara, untuk menjaga hubungan yang
seimbang dengan sesama. Nomor 1, hormati orang tuamu, ayahmu dan ibumu. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar satu kesaksian daripada teman saya. Dia mengatakan bahwa pada waktu 2 bulan yang lalu, mamahnya masuk ke rumah sakit. Jadi waktu mamahnya masuk rumah sakit, memang pada waktu itu pandeminya lagi sangat tinggi. Dan anak-anaknya tidak ada satupun yang berani ke rumah sakit. Padahal dipisahkan antara orang yang sakit atau yang dengan sakit COVID atau yang non-COVID. Mamahnya anak-anaknya mamahnya ini gak ada satupun yang mau besuk mamahnya. Sampai mantunya mengatakan, oke, kalau kalian semua nggak mau besuk, biar aku aja yang besuk. Dan akhirnya mantunya itu yang laki itu yang tiap hari membesuk orang mertuanya dan menyuapkan makan. Saudara, saya percaya dengan kita menghormati orang tua kita, maka kita akan mendapatkan berkat. Entah itu berkat jasmani atau berkat rohani. Saudara, ayat yang ke-13, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara, kita jangan membunuh. Jadi kalau kita membenci seseorang tuh, dengan membenci aja sudah membunuh, saudara. Kita harus menghargai hak hidup orang lain. Betapa saya kaget, saudara. Hari-hari ini saya mendengar banyak sekali pembunuhan. Salah satu pembunuhan yang saya dengar, lihat dan baca itu adalah seorang dokter ya. Dokter yang wanita sedang hamil muda. Kemudian pacarnya katanya nggak mau bertanggung jawab dengan bayinya. Dan akhirnya karena marah, saudara, dia menghilangkan hak hidup daripada orang lain. Membakar bengkel pacarnya dengan bensin, saudara. Sampai orang tuanya meninggal. Orang tuanya terbakar, pacarnya pun juga terbakar. Saudara, jadi manusia tidak bisa menguasai diri sampai membunuh, saudara. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena tidak ada pemulihan hubungan dengan Tuhan dan dirinya sendiri. Jadi cek, saudara, nomor 1 kita harus mengadakan pemulihan dengan Tuhan dan diri sendiri. Baru kita bisa berdamai dengan orang lain, dengan lingkungan. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, nomor 1 kita harus memperhatikan hubungan vertikal kita dan pemulihan diri kita sendiri. Jangan mencuri, atau kita harus mengakui haknya orang lain. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Atau ngapusi, saudara. Kita nggak boleh ngapusi. Integriti itu penting, saudara. Jaga integritasnya kita, kejujurannya kita itu. Nomor 1, saudara, kalau orang cari pekerjaannya, yang dicari adalah orang yang punya integritas tinggi. Saya sudah banyak mendengar kesaksian di mana orang yang tidak terpelajar tetapi dia punya integriti, maka dia dipercayai oleh bos besar. Tapi sebaliknya orang yang punya gelar banyak, saudara, yang merasa dirinya high class tetapi tidak punya integriti, maka dia akan direndahkan. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Orang yang merendahkan diri, Tuhan yang meninggikan. Ada kata amin, saudara? Jadi kita harus mengadakan hubungan yang, menjaga hubungan yang seimbang dengan orang lain. Saudara, saya membaca, saudara, barusan ini ada kisah daripada Haritanu. Seorang saudara seiman kita, Haritanu, yang punya, kalau nggak salah, punya MNC ya. Jadi saya mendengar kisah hidupnya.
Dulu saya sudah pernah dengar dan baru ini saya perhatikan lagi. Dia mengatakan, dia diwawancara, apa yang menyebabkan engkau bisa sukses seperti sekarang ini? Dia mengatakan nomor 1, bangun tidur pagi-pagi pada waktu hari masih gelap. Dia biasanya bangun jam 4:30. Nomor 1, dia mengadakan ucapan syukur kepada Tuhan. Ucap syukur kepada Tuhan, jadi penting give thanks kepada Tuhan. Kemudian dia berdoa dan kemudian dia bekerja. Setelah bekerja dia olahraga. Olahraganya tuh bukan hanya pakai musik dunia tuh. Dia memakai musik rohani sambil minta inspirasi Tuhan. Jadi saudara, demikian akhirnya di tengah-tengah kesibukannya pun dia juga sempat mengajar. Dia mengatakan dia memang sibuk, tapi dia menyediakan dirinya untuk mengajar. Supaya apa? Supaya dengan mengajar dia harus belajar dahulu. Jadi harus ada keseimbangan. Jadi kehidupan ini nomor 1 vertikal, kemudian pemulihan diri sendiri, baru kita bisa berdamai dengan kehidupan sesama. Dan akhirnya kita akan berguna untuk kehidupan orang lain dan diri kita sendiri. Kita bisa memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Kalau kita bisa menjaga keseimbangan antara hubungan vertikal dan horizontal. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kita semua diberkati dan dipulihkan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur pada pagi hari ini karena Engkau mendengar doa kami. Kami berdoa supaya Engkau mengampuni segala dosa kesalahan kami, Tuhan Yesus. Kami minta agar Kau pulihkan hati kami, Bapa. Ampuni kami, Bapa. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami layak untuk memuliakan Engkau. Sehingga kami layak untuk melayani Engkau, Bapa. Terima kasih Bapakku, terpujilah Engkau Allah yang hidup kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan kita. Biarlah kita semua minta ampun pada Tuhan atas segala dosa-dosa yang kita perbuat. Biar kami semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah penebus kami, Engkau Allah yang berkorban untuk kami Tuhan. Engkau setia, Engkau kudus, Engkau luar biasa Tuhan. Karena kasih-Mu
senantiasa mengingat pengorbanan-Mu Tuhan. Kurira barala warala warala wasi. Kira barala warala wasi karara wasi. Barala warala 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 warala. Sembadia sembadia. Yesus Tuhan, Allah kami yang berkuasa. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau lah Tuhan dan Allah kami yang hidup. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sebelum saudara menerima tubuh dan darah Tuhan, mari saudara minta ampun untuk segala dosa dan pelanggaran yang sudah saudara dan saya lakukan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami. Layakkan dan kuduskan setiap kami untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ini adalah roti dan anggur biasa. Tapi kami percaya, kita percaya bahwa roti dan anggur yang akan kita makan ini akan menjadi berkat atas setiap kita. Mari saudara dikasih Tuhan, angkat roti dengan tangan kanan tinggi di atas kepala kita. Demikian pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam Yesus Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan perjanjian baru. Gorirotas, terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan haleluya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi mari kita sembah, ucapkan syukur. Kuridamas. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk karya keselamatan yang Kau berikan. Anugerah keselamatan itu bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Kirabaralawas. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya ini yang bisa kami lakukan Tuhan, memuji dan menyembah. Karena Kau sudah menyelamatkan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami percaya pagi hari ini kami sudah bersatukan kembali dengan Engkau Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan,
Yang lemah dikuatkan. Dan yang terluka sudah dipulihkan kembali. Amin. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat pagi hari ini. Amin. Yang sehat mari melambaikan tangan. Yang kuat melambaikan tangan. Yang diberkati Tuhan melambaikan tangan. Amin. Amin. Kita akan akhiri pada kita pagi hari ini. Mari sekali lagi saja saudara tetap bangkit berdiri, arahkan hatimu, angkat tanganmu. Amin. Kita sembah, kita puji, yang kita tinggikan. Segala raja, Yesus Kristus. Yes, Lord. Terima kasih. Mari arahkan hatimu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari. Terima kasih hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah melawat setiap kami. Kami serahkan umat-Mu pagi hari ke dalam tangan. Mari sudah kasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, memimpin, membimbing saudara, mengajar saudara, dan sekali lagi melindungi saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom. Selamat pagi.